ada sebagian orang, ini fakta ya. Iya, pokoknya kalau nggak fakta ya tinggal dilaporkan aja. Sekarang ada UU ITE loh. Ya. Cuman Anda harus bisa membedakan mana yang ujaran kebencian dan mana yang ujaran kebencian. Kalau pakai lipstick tanpa diedit itu bukan ujaran kebencian, itu kebencian itu. Ya. Itu ujaran kebencian. Jadi harus bisa bedakan mana ujaran kebencian, mana ujaran kebencian, mana kriminalisasi ulama dan mana kriminal yang ngaku ulama. Kriminal tapi ngakunya ulama. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Pertama, kalau ada yang bilang karena nggak dapat bagian. Kalaulah ngikutin konten dari awal, Anda akan tahu jawabannya. Misal yang kamera, uang kamera yang dikorupsi oleh muridnya si Bahar, si Syekhrel itu setelah beberapa bulan saya bongkar si Syekhrel, baru saya tahu. Bukan tahu dari awal, bukan. Jadi ada yang bilang, oh kalau udah tahu dari awal, kenapa baru sekarang dibongkar? Saya nggak tahu dari awal. Pertama, saya tidak tahu dari awal. Yang kedua, bukan cuma sekarang saya bongkar. Lihatlah konten saya. Baru nonton satu kali langsung ngomong, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Gitu. Itu satu ya. Yang kedua ada yang bilang, itu karena iri, nggak dapat panggung ceramah gitu. Ceramah itu, ya. Ceramah itu bukan profesi. Bukan profesi, bro. Makanya kalian jangan kebiasaan menjadikan ceramah itu sebagai profesi. Ceramah itu bukan profesi. Dakwah itu bukan profesi. Dakwah itu kewajiban. Gak harus ustadz, gak harus mubalik, gak harus da'i, gak harus gus, gak harus kiai, gak harus syekh, gak harus habib, gak harus sayyid. Mereka yang mau coba menyerang saya, yang mengatakan lubis keluar-keluar karena nggak dapat bagian, berarti yang saya omongkan betul dong. Kalau di situ ngembat dana, nyunat dana, gitu. Dan kalau Anda ikuti konten saya dari awal, ya, konten saya dari awal, di situ saya jelaskan secara rinci, walaupun tidak semuanya. Bahkan sebelum nemuin si Bahar terakhir kali di lapas Gunung Sindur, kita mampir di rumah salah satu teman kita, namanya inisialnya NS ya, Pak NS inisialnya. Dia ngasih amplop ke saya. Saya bingung, kok saya dikasih amplop? Ternyata itu udah kebiasaan kalau ada yang katanya Habib datang ke situ ya. Udah kebiasaan lah, tanpa ngomong dikasih gitu. Karena saya bersama si Syekhrel datang ke situ waktu itu, ya. Saya dikasih amplop. Dan amplop itu ikhlas saya kasih ke si Bahar. Saya kasih ke si Bahar, saya ikhlas. Ya. Karena apa? Ketika itu, karena kecintaan saya lihat perjuangannya. Saya nggak tahu. Yang saya ketahui saat ini, dipahami ya? Ketika Gus Idris minta saya supaya datang ke acara dia, Tablik Akbar ketika itu di Tegineneng, di Lampung, si Syekhrel bilang ke saya, kalau tidak 1,5 juta jangan mau, katanya. Si Idris ngasih ke saya 3 juta. Harusnya saya kasih aja 1.500.000 ke si Syekhrel. 1.500.000 saya pegang buat saya pakai, saya makan, saya nikmati. Toh yang ceramah saya kasihkan semuanya. Coba si Syekhrel berani bantah itu enggak kalau yang saya omongin fitnah. Oh itu lubis ngarang, itu mana ada sama Idris segala macam dipakai ceramah diundang. Lihat videonya di channel Gus Idris, itu masih ada. Masih ada. Saya di situ keluar-keluar teriak masih ada. Siap bela ulama. Masih ada. Lihat di channel Gus Idris kalau nggak percaya. Dan semua. Jadi alasan mereka untuk membunuh karakter saya karena saya nggak dapat bagian itu nggak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali, ya. Nggak masuk akal. Nah, terus apa alasannya? Gitu. Apa alasannya? Alasannya satu, ya.
alasan saya bisa dibilang keluar ataupun tidak sejalan lagi dengan kelompok tersebut, alasannya adalah sebagaimana alasan saya bergabung dengan kelompok itu. Alasan saya bergabung apa? Saya terpukau. Saya terpukau oleh bagian luarnya saja ketika itu. Karena kan saya di Sumatera, di Riau. Ke Jawa Barat itu jauh. Saya cuma melihat dari media. Dari situ ya, dari situ saya awalnya tertarik. Aish kariman au mut syahidan. Aish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Siapa yang nggak pengen seperti itu? Kalau dia nggak mati, dia masih hidup, hidupnya penuh dengan kemuliaan. Kalau dia mati, matinya syahid, siapa yang nggak pengen? Jadi karena semboyan-semboyannya itu, gitu. Maka saya bergabung. Jadi saya seperti yang dikatakan si Bahar, sebelum si Bahar katakan seperti itu, prinsip saya memang seperti itu. Kalau salah, salah, benar ya benar, nggak peduli siapapun. Maka saya lihat ketika itu di kelompok ini kebenaran. Maka saya ikuti, saya pegang. Turi doa katanya sama, iya dia juga sama. Jadi rata-rata orang masuk ke kelompok tersebut ya karena itu. Melihat luarnya. Satu, melihat luarnya, yang kedua karena unsur politik. Karena unsur politik, saya yakin itu. Walaupun saya waktu itu nggak fokus ke politik. Saya masuk ke kelompok itu bukan karena latar belakang politik, bukan. Bukan. Terpukau dari casing, iya betul, terpukau dari casing. Itu alasan saya, karena saya lihat ini adalah kelompok yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapapun orangnya, kalau salah ya salah. Siapapun itu, gitu. Jadi itu yang memotivasi saya. Dan semakin saya masuk ke dalam, perlahan-perlahan Allah tunjukkan kepada saya. Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robitoh untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah. Dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi. Itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ, ujar Bung Lubis. Allah tunjukkan. Kemudian ada yang bilang, Lubis gara-gara bermasalah sama Syeikhril kemudian melibatkan Bahar. Oh enggak. Kalau alasan saya membongkar si Bahar, ya, karena saya bermasalah dengan si Syeikhril, saya tahu bobroknya si Syeikhril, itu udah 1 tahun lebih yang lalu. Harusnya kalau dikaitkan dengan itu, harusnya saya menyerang Bahar bukan cuma bulan-bulan ini, bukan cuma 1-2 bulan belakangan ini, harusnya dari beberapa tahun yang lalu. Lihat di konten saya, kapan awalnya saya menyerang si Syeikhril, membongkar si Syeikhril, kapan? Udah 1 tahun lebih. Di saat itu saya belum tahu bobroknya si Bahar, belum tahu saya. Apa yang mau saya sampaikan kalau saya nggak tahu? Jadi saya nggak peduli siapapun orangnya, kalau salah ya salah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.